Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Masya Allah. Masya Allah. Aduh, tadi Kedatangan saya, tamu loh tadi. iya, saya dengar tadi dari jauh suaranya. Masya Apa yang meleleh dia teman-teman? Ustazah Mizam. Mimi Jamila, panggilannya Mijam saya ya. Mijam, Ustazah boleh, Mijam, Masya boleh. Allah suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, friend seantero dunia. Sekarang saya Fakih Ngademin dan Rudi Sipit Alepit Enggamren. sedang bertemu saja. bertemu dengan Ustazah Mimi Jamilah. Qoriah, kalau perempuan Qoriah ya? Qoriah Kalau cowok Kori. nasional. Insyaallah. Ini dia. Udah dengarkan suaranya kan? Masya Allah. Saya kalau dengar suara itu jadi kepengen. Pengen apa? Pengen belajar untuk bisa gitu. Saya juga mau lihat Ustazah Mirjam juga. Mirjam. Mijam. Mimi Jamilah, disingkat Mijam. Mirjam kan? Mijam, Mijam. nggak pakai R. Mi. Mijam. Mijam. Iya. Saya juga pengen belajar. Lu belajar apa? Belajar menenangkan hati saya. Oh, Masya Allah. Aduh. Aduh. Oh jadi sekarang belum tenang nih. Belum tenang. Iya, jadi kalau pas ketemu Ustazah Mijam, Iya. bener ya? Iya, bener. Merhatiin juga tadi ya. Iya, tadi suaranya. Iya, merhatiin. Aduh, suaranya bener-bener. Itu bisa enak begitu suaranya. Belajar apa memang udah dari lahir tenggorokannya udah kayak begitu tuh? Apa ya? Kalau aku sih bilangnya ini anugerah dari Allah, karena kan nggak semua orang bisa punya suara kemudian bisa melantunkan tilawatil Quran, nggak semua gitu. Jadi memang ada kaitannya dengan bakat gitu. Nah itu diasah dengan belajar sama guru. Aku udah belajar dari sanawiyah, tapi sebenarnya sebelum mondok udah belajar juga. Tadi kan ada juga bakat. Nah, Iya, mengetahui bakatnya itu ada untuk menjadi qori atau qoriah itu dari mana? Nah awalnya itu aku tuh suka nyanyi. Jadi lagi di kamar mandi nyanyi, nyuci piring nyanyi, ngepel nyanyi. Oh gitu. Gitu. Jadi bakatnya dari Korea. Iya, awalnya Nyanyi. kenalin dulu nih. Oh ternyata gue bisa nyanyi ya gitu. Oh, jadi karena kalau nyanyi pakai suara juga kan? Iya, jadi awalnya itu dulu aku suka lagu-lagu Melayu ya, kayak lagunya Siti Nurhaliza, Cindai gitu-gitu. Terus pas nyoba, kok bisa ya gitu. Terus orang tua mungkin ngeliat juga ya, udahlah daripada buat nyanyi mending buat ngaji aja gitu. Oh iya benar. Akhirnya disetelin tuh lagu-lagu tilawahnya Ustadz Muhammad ZA. terus Ustazah Isolihat, Bu Maria Ulfa, didengerin ke aku, pas ngikutin ternyata bisa. Oh ternyata mungkin orang tua aku ngeliatnya, ternyata nih anak ada bakat nih. Umur berapa waktu itu? Waktu itu aku kelas 5 SD. 5 SD berarti umurmu 10 11 tahun ya? 11 tahun lah. 10 11 tahun. 11 tahunan. Kamu bakat juga nih. Saya bakut gemuk. Masya Allah. Tanya ya. Oh iya. Iya. Ya, bentar ya. Ntar saya mau nanya dulu. Oh iya, siap. Saja ya. Iya. Bentar nanti saya masuk lagi. Saya lanjutin apa? Ya, lanjutin aja. Iya. Oh gitu. Oke, Ustaz, maaf ya. Iya. Ustaz. Biasa Siap, kalau sukses, Ustadz kan kalau semangat. bulan puasa ada Panggilan tausiah ya. Tausiah, saya tausiah, tahu isi saya. Maaf, Iya.
yang Asia. baru dipanggil-panggil. Masya terus. Allah. Iya. Luar Ya biasa. makasih ya. Iya. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Masuk kan? Warahmatullahi Ketemu lagi. Ono dipanggil. Oh tadi awalnya dari Awalnya umur 11 tahun itu udah dimasukin. nyanyi-nyanyi gitu. Belajar privat atau masuk ke sekolah? Karena waktu itu di rumah doang belajarnya, akhirnya sama abi aku dia cariin guru. Oh, Namanya Bu Maria Ulfa. Kebetulan beliau punya pesantren Baitul Qurra Korea namanya. nasional, internasional malah ya, Maria Ulfa Internasional. ya. Beliau itu qoriah pertama di Indonesia yang menjuarai di ranah internasional. Perempuan Korea tuh. Hebat banget, saya juga senang dulu dengerin Ustazah Maria Ulfa, Muhammad ZA. Betul. Luar biasa. Dulu Terus setelah masuk ke sekolahnya Ustazah Maria Ulfa sampai berapa tahun? sampai kuliah. Sampai kuliah? Iya. Dari SMP kelas 1 sampai kuliah semester 2. Gitu. Oh, Terus pindah ke asrama IIKI namanya Institut Ilmu Al-Qur'an. PT IKI itu ya. PT PT IKI. IKI. Bener kan? Ini IKI? Bener, tapi PT IKI untuk laki-laki. Oh beda. Beda. Tapi S2 S3-nya PT IKI ada perempuan, ada laki-laki. Oh gitu. Di IKI S1-nya untuk perempuan. Nah terus udah apa ikut jenjang musabaqah tilawatil Quran atau apa itu? Iya. Alhamdulillah. Dari sejak tahun berapa? Itu diikutin sama Bu Maria pertama kali tahun 2004. 2004. Iya, aku kelas 1 SMP waktu itu ikut tilawah anak-anak. Hmm. Tapi nggak langsung juara. Oh iya iya. Mentalnya kan masih masih goyang kan karena pertama kali juga gitu. Nah itu kalau biar friend-friend tahu semua nih, belajar Quran tuh yang benar-benar bisa sampai kayak Ustazah Mizam ini kayak gimana sih awalnya? Belajar kalau aku tuh dulu talaki sama Bu Maria langsung. Jadi talaki Karena perempuan. tatap wajah. Seneng talaki. Talaki ya, laki gitu. Iya, talaki. Karena perempuan. Jadi karena di pesantren sih. Oh gitu Kan di ya. pesantren itu ada laki-laki ada perempuan. Jadi kita belajar. Tapi kan di bersama-sama pesantren Bu Maria. banyak nggak sendirian. Sementara Iya. kan yang jadi untuk tilawah cari tilawah Iya. buat cari tilawah ya. Baca Tilawatil Quran yang Quran. tilawah Quran itu kan nggak semuanya jadi pastinya kan Iya, gitu nggak kan. semua jadi sih di pesantren aku juga nggak semuanya Nah jadi. itu Tergantung ini mungkin effort dari kitanya juga. Jadi guru nih udah ngasih materi, udah ngasih tips-tips kiat-kiat belajarnya biar suaranya bagus gimana, biar nafasnya panjang gimana. Nah itu tergantung dari kitanya, cara belajarnya gimana. cara belajar gimana? Sungguh-sungguh atau enggak gitu. Oh gitunya. Nggak artinya diterapin enggak? ada teknik yang Iya, tekniknya udah dikasih tahu nih sama Bu Maria, teknik ngambil nafas seperti ini, nahan nafas seperti ini biar nafasnya panjang harus gimana. Itu semuanya Bu Maria udah kasih ke kita. Nah, tinggal kitanya nih menyerapnya rajin nggak gitu, latihannya gitu. Karena kan Bu Maria nggak 24 jam istilahnya tuh mantau kita gitu. Jadi selebihnya kita yang belajar. Nah terus yang paling mudah buat pemula itu kan kalau di tilawah Iya, katanya ada banyak macam itunya ya, lagu ya. lagu. Iya. Apa aja ada? Ada Bayati, Bayati. Soba, Hijaz, Nahawan, Ros, Sika, Jiharka. Yang paling mudah untuk pemula? Yang paling mudah untuk pemula Hijaz tuh mudah. Karena dulu aku waktu awal belajar yang paling aku langsung kenal itu lagu Hijaz. Hijaz tuh kayak gimana lagunya? Bismillahirrahmanirrahim. Lagunya tuh mendayu-dayu. Itu sering dipakai sama Syekh Misyari Rashid. Syekh Misyari Rashid. Iya. Beliau suka pakai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nadanya ada naik turun gitu ya. Iya, nadanya tuh kalau Bu Maria bilang Hijaz itu syahdu. Syahdu gitu. Kalau yang biasanya di lombakan, biasa Kalau pakai yang apa? Itu biasanya dari sananya dia udah punya aturan lagu wajibnya itu Bayati. Wajib itu, dan lagu Bayatinya itu dari rendah. Ta'awudznya dari rendah, basmalah rendah, terus naik. Nah, lagu setelahnya itu bebas. Mau Hijaz kek, mau Ros kek gitu. Mau Nahawan kek, iya. Tapi lagu wajibnya itu adalah lagu Bayati. Tapi semuanya yang saya pernah dengar ya enak semua ya. Enak semua. Lagunya tuh. Iya, enak. Tinggal tergantung kita nih, nih. Iya. Kalau kita nggak fales aja enak banget semuanya itu. Masya Allah, iya. Saya lagi Coba dong.
Ya enggak, saya baru lihat di YouTube. Oh iya. Belajar yang Mbak Yati, oh nadanya ke sini. Kadang-kadang kalau nada yang kayak gitu. Ada yang rata, tinggi, rendah. Rata, tinggi, rendah. Kadang-kadang kalau yang ayatnya panjang kita bingung juga tuh. Iya. Heeh, tapi Gimana kalau motong banyak, tingginya ininya. bener. Apalagi kalau udah banyak variasi sebenarnya bisa gitu. Misalnya ayat Tapi yang panjang. dari mana pun harus manggil guru ya. Iya, harus dong. Belajar Harus dari. tetap sepinter-pinternya Kalau saya kita. berpikir YouTube juga kan guru, kan ada gurunya nggak. Cuman Iya. karena kalau nggak Harus talaki, tetap, betul, harus kalau nggak talaki. talaki kayaknya kurang. Betul, Gimana biar ya? kalau YouTube kan istilahnya iya sih memang dia kalau dia misalnya bersanad, jadi kita bersanad juga. Tapi Iya. lebih afdol itu kita tatap langsung sama gurunya. Iya. Nah, sekarang di bulan Ramadan, Ya. kira-kira kalau ngajinya itu habis subuh, habis zuhur, habis asar, Habis kalau Ramadan nih karena momennya itu lagi obrol pahala sebisa mungkin ya habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib. kalau saja? Kalau saya ya insya Allah ngaji terus. Masalah kan kalau siang, lagi zuhur gitu kan, suara kering air laut. Iya sih. Pasti sih ya manusiawi itu wajar Iya. lagi puasa. Tapi karena ya itu momennya lagi Ramadan, pengennya diperbanyak gitu. Dan pahala juga Pahalanya kan katanya lagi dilipat gandakan satu huruf. tuh jadi 10 Tuh. gitu. Kalau yang biasa, hari biasa, bulan biasa ngaji, Iya. satu huruf Satu huruf ya 10. satu huruf. Satu huruf satu. Tapi kalau Kalau bulan bulan Ramadan 10. 10. Luar biasa. Baca Bismillah alif. aja udah berapa tuh? Baca alif lam mim aja alif, udah. lam mim aja udah 3. Berarti itu udah 30. Iya udah 30. Ih luar biasa. Apalagi kalau sampai hatam berkali-kali. Masya Allah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan. Saya sih kepengennya Ustazah Mijam memberikan motivasi buat friend-friend semua seantero dunia untuk lebih mencintai Quran dan bisa membaca apalagi mengamalkannya. Iya. Bisa kan? Coba gimana saja. Baik teman-teman semuanya, jangan pernah bosan dan jangan pernah malu untuk terus membumikan Al-Quran. Jangan pernah membaca Al-Quran itu dikala sempat, tapi sempatkanlah untuk terus membaca Al-Quran. Karena kalau kita terus berinteraksi sama Al-Quran, insya Allah itu Al-Quran akan terus melembutkan hati kita. Jadi kalau hatinya lembut, hatinya lapang, tulus, ikhlas, insya Allah doa kita cepat dikabulkan sama Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, udah habis. Saya mau nanya Iya. pertanyaan. Ustazah nih. Iya. Belum Mijam. Iya. Itu kok tadi suaranya bagus. Saya dengar. Awal ya tadi berarti. Itu udah awal dari kita masuk udah begitu. Saya tadi udah minta statement buat friend-friend untuk bisa mencintai Al-Quran, baca dan mengamalkannya. Mungkin ada pertanyaan lain, Pak RW? Iya bagaimana ya? Untuk supaya orang itu tertarik. Itu kuncinya. Banyak kan yang enggak ini, akhirnya kan banyak suara bagus. Iya. Tapi kadang-kadang enggak, saya mau nyanyi aja. Saya Itu mau tuh. jadi itu. Keinginan itu. Keinginan supaya tertarik gitu. Keinginan supaya tertarik. Baca Quran. Kalau misalnya kita itu ada di lingkungan kita, kitanya aktif aja. Nanti lama-lama kan dia ketularan gitu. Ke anak misalnya gitu ya. Iya. Itu punya anak bagus suaranya gitu. Iya. Senengnya nyanyi. Iya. Gimana caranya untuk dia Gimana bisa biar lebih dia senang belokin? kepada Nah, Quran. itu yang dilakuin sama orang tua aku. Orang tua aku tuh nggak yang, ayo kamu ngaji aja nih, tilawah aja, enggak. Tapi beliau itu justru nyetelin ayat-ayat suci Al-Quran tuh setiap hari. Memperkenalkan berarti Jadi kan awalnya. sama anak, apalagi anak-anak ya, anak-anak kan langsung ke distract gitu di memorinya, masuk ke alam bawah sadar, terus nggak sadar tuh kita lagi ngapain tuh sambil nyuarain ayat yang tadi di setel gitu, jadi itu udah ke distract sama kita, kerekam sama memori, jadi ya itu dari situ suka gitu. Itu kan dari orang tuanya Ustazah Iya. memberikan Ustazah seperti itu, Iya. pengenalan. Tapi Kalau Ustazah sendiri ke anak? Ke anak saya juga kayak gitu. Jadi misalnya anak saya boleh nih ya nonton YouTube gitu ya, kayak kartun-kartun boleh, nggak masalah. Tapi sebisa mungkin tugas saya sebagai madrasah pertama untuk dia itu kalau dia mau tidur atau dia lagi main itu selalu saya bacain Al-Fatihah. Biar dia hafal dulu nih Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah udah hafal nanti lanjut Biar melekat ya. Iya, biar melekat. Dan ternyata itu worth it banget gitu. Dan anak bisa ngikutin kayak doa makan setiap mau makan walaupun dia nggak ngikutin langsung bisa, tapi dia ternyata inget dan bisa. Kalau tidak, iya, mereka karena tahu. udah Oh terekam. begitu kalau makan doanya. Iya, Iya. doktrin langsung terekam sama dia kayak Amer ayo makan dulu, bacanya gimana, Allahumma, saya pancing dulu, ternyata dia bisa. Oh berarti emang dia tuh walaupun sambil main dia tuh ngedengerin. Itu dari umur berapa biasanya? Siapa? Si anak itu bisa benar-benar menangkap
Sebenarnya anak itu dari usia dalam kandungan tuh udah dengar. Jadi waktu saya lagi hamil dia juga, saya selalu alhamdulillah tuh ngehatamin Al-Qur'an selama hamil itu 4 kali. Waktu Ramadan sih, waktu Ramadan. kebetulan itu kondisinya lagi hamil. Itu 4 kali ngehatamin, cuma buat dia aja nih, karena kan saya selalu percaya Al-Quran itu udah yang paling bagus deh dibanding musik klasik atau apapun, itu yang bisa mencerdaskan anak gitu. Dan ternyata dia dikasih ya ayat-ayat, dikasih doa-doa, bisa ngikutin. Jadi ada juga gini juga nih, satu keluarga kepengen anaknya nanti biar pintar baca Quran, sementara dia kurang punya kemampuan orang tuanya gitu kan. Akhirnya pas hamil cuma dikasih kaset, direkam di situ, bisa nggak begitu? Bisa, karena kan dia sudah mendengar, dia udah paham gitu. Kayak misalnya pecikis ibunya sedih, gelisah, nangis, itu anak berasa gitu. Jadi dia dalam kandungan tuh udah bisa ngedenger. Jadi ya sebisa mungkin kita selalu ucapin yang baik-baik, karena nanti itu pas dia lahir dia langsung bisa merekam semuanya gitu. Iya, Masya Allah. Saja terima kasih banyak. Sama-sama. Nasihat dan juga motivasi buat friend-friend semua untuk tetap amin, mencintai ya Al-Quran, baca Al-Quran, bahkan sampai mengamalkannya. Oh iya. Mudah-mudahan ini juga buat kita juga ya. Iya, sama Benar. buat saya juga. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ustazah Jamila. Makasih ya. Iya. Izam. Benar. Iya. Oke. Ya, jangan lupa ya kan di Subscribe. Dan Like. juga YouTube-nya itu Michan Official. Michan. Michan, M-I-C-H-A-N. Michan Michan Official. Di subscribe, di like, di share. Ya, IG-nya? IG-nya @michan_91. Oke. lupa tuh. Dan jangan lupa selalu tonton juga Rudy Sipit Plus di bulan suci Ramadan, akan kita temui ustazah maupun ustadz-ustadz yang lainnya. Masya Allah. Selamat menjalankan ibadah puasa.